Selamat datang di ruang malas membaca. Cukup duduk manis seruput kopi dan mendengarkan. Kumpulan hadis-hadis sahih. Berikut kumpulan hadis-hadis sahih. 1. Hadis tentang menuntut ilmu. Carilah ilmu sejak bayi hingga ke liang kubur. Barang siapa menginginkan soal-soal yang berhubungan dengan dunia, wajiblah ia memiliki ilmunya. Dan barang siapa yang ingin selamat dan berbahagia di akhirat, wajiblah ia mengetahui ilmunya pula. Dan barang siapa yang menginginkan kedua-duanya, wajiblah ia memiliki ilmu kedua-duanya pula. HR Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang. HR Turmuzi. Menuntut ilmu itu diwajibkan bagi setiap orang Islam. Riwayat Ibnu Majah, Al-Baihaqi, Ibnu Abdil Bar, dan Ibnu Adi. Dari Anas bin Malik. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. HR Muslim. Duduk bersama para ulama adalah ibadah. HR Al-Dailami. Apabila kamu melewati taman-taman surga, minumlah hingga puas. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang dimaksud taman-taman surga itu?" Rasulullah menjawab, "Majelis-majelis taklim atau ilmu." HR Al-Tabrani. Termasuk mengagungkan Allah ialah menghormati, memuliakan ilmu. Para ulama, orang tua yang muslim dan para pengemban Al-Quran dan ahlinya, serta penguasa yang adil. Abu Dawud dan Al-Tusi. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, niscaya akan difahamkan tentang urusan agamanya. Barang siapa menempuh suatu jalan dalam rangka mencari ilmu maka Allah akan tunjukkan baginya salah satu jalan dari jalan-jalan menuju ke surga. Sesungguhnya malaikat meletakkan sayap-sayap mereka sebagai bentuk keridaan terhadap penuntut ilmu. Sesungguhnya semua yang ada di langit dan di bumi meminta ampun untuk seorang yang berilmu sampai ikan yang ada di air. Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dibandingkan dengan ahli ibadah sebagaimana keutamaan bulan purnama terhadap semua bintang. Dan sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Dan sesungguhnya mereka tidaklah mewariskan dinar maupun dirham, akan tetapi mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambil bagian ilmu maka sungguh dia telah mengambil bagian yang berharga. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad pernah bersabda, "Janganlah ingin seperti orang lain, kecuali seperti dua orang ini. Pertama orang yang diberi Allah kekayaan berlimpah dan ia membelanjakannya secara benar. Kedua orang yang diberi Allah al-hikmah dan ia berperilaku sesuai dengannya dan mengajarkannya kepada orang lain." HR Bukhari. Apabila manusia telah meninggal dunia maka terputuslah semua amalannya kecuali 3 amalan. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak solih yang mendoakan dia. HR Muslim. Orang terbaik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Orang yang paling pedih siksaannya pada hari kiamat ialah seorang alim yang Allah menjadikan ilmunya tidak bermanfaat. Al-Baihaqi. Saling berlakulah jujur dalam ilmu dan jangan saling merahasiakannya. Sesungguhnya berkhianat dalam ilmu pengetahuan lebih berat hukumannya daripada berkhianat dalam harta. Abu Nuaim. Nah, itu tadi sedikit yang bisa kami bagikan mengenai hadits Nabi tentang menuntut ilmu. Sebegitu pentingnya ilmu agama sehingga syariat Islam mewajibkan setiap muslim untuk senantiasa belajar dan mencari ilmu sebanyak-banyaknya agar hidupnya senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan telah kita ketahui juga bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap hari setelah selesai salat subuh berdoa kepada Allah yang mana dalam doanya beliau senantiasa berharap agar diberi ilmu yang bermanfaat. Demikian penjabaran dari kami kanal Malas Membaca. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Budayakan malas membaca seumur hidup dan cukup mendengarkan saja di kanal kami Malas Membaca. Jangan lupa sertakan kanal kami di akun YouTube kamu. Semoga selalu sukses dunia dan akhirat. Terima kasih.